Halo semuanya, selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya David. Saya merupakan anggota dari kelompok 3 konfigurasi ERP, yaitu PT ABC. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario sales yang akan dilakukan oleh PT ABC. Nah, di sini skenario-nya adalah sebagai salah satu perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang fashion, PT ABC telah menerima pembelian dari PT John Clothing. Nah, produk yang akan dibeli merupakan Uniqlo Blue Oversize Hoodie 10 unit, kemudian Uniqlo Baggy Jeans 10 unit, dan Uniqlo kemeja flanel 15 unit. Maka dari itu, PT ABC akan membuat surat quotation kepada PT John Clothing, di mana quotation tersebut akan memiliki detail dengan tanggal expiration, yaitu 6 Juni 2023, dan akan dibayarkan secepatnya. Setelah quotation dikirim dan disetujui oleh PT John Clothing, bagian sale akan membuat sales order yang merupakan kontrak perjanjian antara perusahaan mengenai penjualan barang beserta harga, jumlah, dan waktu pengiriman. Bagian warehouse kemudian akan mengirimkan produk ke PT John Clothing, di mana ketika barang sudah diterima, maka bagian finance and accounting akan mengirim tagihan atau customer invoice ke PT John Clothing dalam bentuk regular invoice. Nah, sesuai dengan terms of payment, nanti PT ABC akan menerima pembayaran melalui bank dari PT John Clothing. Pada skenario ini kita akan menggunakan 3 akun untuk 3 bagian yang berbeda, yaitu Arkan sebagai akuntan dari bagian finance and accounting, David sebagai staff dari sales, dan juga Daniel sebagai staff dari bagian inventory. Nah, setelah kita telah melihat dan membaca skenario-nya, maka kita bisa langsung saja menjalankan skenario ini di UDU PT ABC. Baiklah, selanjutnya saya di sini sudah mengakses ya untuk UDU dari PT ABC, yaitu dengan link berikut, yaitu udu.ptabcudu.my.id. Nah, di sini saya sudah membuka 3 browser yang berbeda untuk 3 akun yang akan kita gunakan, yaitu Daniel Inventory, di sini Arkan Accounting, dan di sini David Sales. Baiklah, untuk pertama kita dapat menggunakan akun David Sales terlebih dahulu, dan kita dapat langsung masuk ke modul sales. Di sini kita akan langsung membuat quotation baru dengan mengklik new, dan kita isi quotation ini sesuai dengan informasi penjualan. Nah, untuk customer-nya dapat kita isi dengan PT John Clothing, expiration-nya yaitu 6 Juni, dengan payment terms-nya immediate payment. Untuk produknya di sini dapat kita tambahkan yaitu oversize hoodie, blue oversize hoodie sebanyak 10 unit. Kemudian kita akan menambahkan baggy jeans sebanyak 10 unit juga. Kemudian kita akan menambahkan flanel sebanyak 10 unit. Flanel sebanyak 15 unit. Maka di sini pembeliannya merupakan blue oversize hoodie sebanyak 10 unit, kemudian baggy jeans 10 unit, dan kemeja flanel 15 unit dengan expiration 6 Juni dan payment terms-nya immediate payment. Nah, di sini apabila sudah sesuai, kita dapat klik confirm untuk mengkonfirmasikan quotation ini menjadi sales order. Nah, di sini kita juga dapat mengklik customer preview untuk melihat preview dari PT John Clothing ketika menerima sales order ini. Nah, di sini merupakan tampilan dari customer-nya, yaitu PT John Clothing, ketika menerima sales order-nya. Seperti berikut, dapat terlihat mengenai produknya dan juga harga dan juga kuantitas dari setiap produk yang akan dibeli. Nah, kita dapat kembali ke halaman sales atau halaman sales order. Nah, di sini karena kita telah mengkonfirmasikan menjadi sales order, kita dapat melanjutkan skenario-nya dengan mengirimkan barang oleh bagian inventory atau warehouse oleh Daniel. Nah, di sini kita dapat membuka akun Daniel dan kita dapat menuju ke halaman inventory. Nah, di sini kita cari delivery orders dan dapat kita cari source dokumen yang sesuai dengan sales order yang telah dibuat. Apabila kita cek kembali, yaitu sales order dengan kode akhiran 37, maka di sini kita cari source dokumen dengan akhiran 37 dan dapat kita klik di sini ya teman-teman. Nah, apabila kita klik, maka akan kita lihat seluruh produknya yang dibutuhkan, yaitu ada oversize hoodie, baggy jeans, kemeja flanel dengan kuantitas sebagai berikut.
Nah, sebelum dikirimkan harus kita validate dulu kuantitasnya, kita pastikan bahwa semua sudah benar, dan apabila sudah benar dapat kita klik validate untuk mengkonfirmasikan pengirimannya. Dapat kita klik apply saja. Di sini kita dapat klik disable SMS karena kita tidak perlu memberikan notifikasi kepada PT John Clothing. Nah, di sini apabila statusnya sudah done, maka untuk seluruh produknya sudah dikirimkan ke PT John Clothing oleh bagian inventory. Maka apabila kita keluar, dan maka di sini statusnya akan menjadi done. Nah, apabila kita kembali ke halaman sales order, dan kita refresh, maka di sini akan terlihat bahwa pada kolom delivered sekarang sudah berisi sesuai dengan kuantitas yang dibelinya. Maka dari itu artinya seluruh produknya sudah berhasil dikirim. Nah, kemudian setelah dikirim dan sudah diterima oleh PT John Clothing, kita akan melakukan customer invoicing, di mana kita akan mengirimkan customer invoice ke PT John Clothing. Nah, di sini dapat lihat dulu sebelum kita memberikan invoicing, di sini statusnya masih nol semua ya di kolom invoice untuk setiap produk. Nah, kita dapat klik create invoice di sini untuk membuat draft terlebih dahulu. Sesuai dengan skenario, kita akan memilih regular invoice, dan kita akan klik create and view invoice. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat draft invoice, namun untuk bagian sales hanya akan bisa sampai di pembuatan draft, yaitu konversi dari sales order menjadi draft invoice di sini. Nah, kemudian kita akan melanjutkan proses ini oleh bagian accounting, yaitu Arkan. Nah, di sini saya sudah membuka untuk akun Arkan. Kita dapat melanjutkannya dengan langsung menuju ke halaman accounting di sini. Nah, di sini dapat terlihat terdapat invoice baru dengan status masih draft dan not paid. Di sini apabila kita klik, maka dapat terlihat bahwa ini sesuai dengan sales order sebelumnya, yaitu untuk PT John Clothing dengan produk sebagai berikut dengan payment terms immediate payment juga. Di sini apabila kita lihat ke bawah untuk lognya juga dapat terlihat bahwa draft invoice ini dibuat oleh David Sales. Nah, di sini kita bisa tambahkan terlebih dahulu invoice date-nya. Di sini akan saya tambahkan 6 Juni saja. Maaf, di sini akan saya tambahkan 5 Juni saja, maka invoice date-nya akan hari ini ya, yaitu 5 Juni. Nah, di sini dapat kita klik confirm untuk mengkonfirmasikan draft ini menjadi invoice yang sudah disetujui. Maka di sini statusnya akan menjadi posted, di mana invoice ini akan sudah berhasil disetujui dan sudah tidak lagi berstatus draft. Nah, setelah invoice sudah berhasil dikonfirmasikan, maka kita akan langsung mendaftarkan pembayaran yang dilakukan oleh PT John Clothing. Sesuai dengan skenario, nanti PT John Clothing akan melakukan pembayaran melalui bank. Maka di sini kita dapat klik register payment. Kemudian untuk jurnalnya dapat kita pilih bank, dan kita dapat klik create payment untuk menerima pembayaran. Nah, maka di sini status dari invoice akan menjadi in payment, dan kita dapat klik preview untuk melihat tampilan invoice dari customer ya di sini. Ini merupakan invoice-nya dengan informasi produknya dan juga total harga, dan juga di sini sudah memiliki status paid. Dan apabila kita kembali ke halaman sales order di akun David Sales dan kita refresh, maka di sini statusnya juga sudah menjadi in payment untuk invoice-nya. Dan apa kita lihat kembali di halaman sales order-nya di sini, maka untuk invoice-nya sudah memiliki jumlah yang sama juga, yaitu 10, 10, 15. Dengan ini untuk setiap produknya sudah berhasil dicantumkan ke dalam invoice dan sudah dilakukan pembayaran. Nah, dengan ini kita sudah berhasil melakukan skenario sales pada PT ABC dengan melakukan penjualan ke PT John Clothing. Mungkin sekian dari saya, David sebagai anggota dari kelompok 3 PT ABC. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton semuanya.